Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa beraktivitas dan bekerja pada pagi hari ini. Untuk safety talk pada pagi hari ini seperti yang biasanya rekan-rekan lakukan sebelum melakukan pekerjaan ya. Nanti rekan-rekan present atau pemaparan untuk safety briefing yang biasa dilakukan. Lalu nanti mungkin di akhir ada sedikit tambahan dari tim HST pusat. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Mas Puguh. Mungkin ada kata-kata pembuka dan ditunjuk tim mana dulu yang memulai. Oke, makasih Mbak. Ya ini dari teman-teman yang join ini kan namanya saya juga nggak kenal ini. Kalau yang udah ada apa namanya KNB, CMS ini mungkin dari GMT ya, dari AKN sama yang lain ini saya belum tahu nih dari mana nih. Yang atas nama Bluetooth ini dari mitra mana ya Mas ya? Halo, halo Mas. Halo. Kalau Mas Hamim ini dari KNB ya Mas ya? Oh iya Pak, saya Oke, dari KNP perwakilan dari tim Malang. oke, kita absen dulu ya mungkin ya satu-satu ya. KNB hadir, AKN dari perwakilan AKN minta tolong open mic. Halo tim AKN. Halo. Halo tim AKN, bisa open mic buat absen dulu. Nanti kita gantian ininya safety patrolnya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Update tim Probolinggo. Wiratama Pak. Oke, yang Bluetooth ini Wiratama ya Pak ya? Iya. Wiratama Pak. Oke, siap. Aku diceluk baru langsung baris nang kene engko. Soalnya sing dibutuhkan iku yo ngene iki sak set. Dari GMT? Ini AKN. Aku centok Mbak. Ini mau dengerin itu. Lha apa Halo. kok lho Dari ngene lho. GMT ada? Wes. Kok nang kene ngene. Dari Simtel? Sampai gini lagi pun kolean. Halo. Halo Pak. Simtel siap? Siap. Oh, kok yang jawab? Oh, Simtel, oke. Oke, mungkin safety patrolnya nanti dimulai dari KNB di Malang, terus berikutnya Wiratama, terus berikutnya dari Simtel, dilanjutkan ke teman-teman AKN ya. Gitu ya Pak? Jawaban lah. Mana hilang penang Bu? Oke, dari KNB dimulai untuk safety patrolnya Pak. Briefing sebelum progres. Ini KN kan. Bikin lagi, tak tahu. Ini jadi ada yang kepir kan di main itu.
Masih ke-mute ya dari teman-teman KNP ya, di unmute dulu. Seperti ini yang ada di mana di baru kan? Enggak salah nanti ada mengejar itu. Siapa tim dari KNP ada 2 dan 1 pegang kamera, 1 izin. Nanti kita perwakilan. Untuk progres hari ini kita akan mengurus perizinan di Joyo Grand sama Legend Sutoyo untuk pasang FAT yang baru penambahan. Itu Pak. Terima kasih. Oke, berarti hari ini KNP progres perizinan ya Pak, yang area Malang ya. Satu orang aja Pak, berarti. Satunya pegang kamera Pak. Jadi kita berdua. Gitu Pak. Untuk tim Malang. Oke, boleh di show dari atas sampai bawah Pak, APD-nya Pak. Di bawah, terus. Oke. Oke, mungkin karena progresnya perizinan untuk resiko near miss dan unsafe condition-nya ada nggak Pak kira-kira Pak? Untuk perizinan ya kita harus sesuai ya, safety tetap dipakai, tapi kita kan harus koordinasi sama pihak yang di perumahan Joyo Grand. Oke, artinya ini ya Pak ya, resikonya tercenderung minim tapi tetap waspada menggunakan APD ya? Iya Pak, kita harus selalu waspada Pak. Kalian nanti mau masang FAT, jadi APD selalu dipakai di Sutoyo Pak. Untuk penambahan FAT, sabuk pengaman tetap ada, tapi belum kita pakai. Nanti kalau ada action, kita pakai sabuk pengaman. Oke, boleh di show Pak, toolnya ada nggak Pak? Toolnya ada Pak. Timnya ini ya Pak, timnya belum ada ya, timnya yang berangkat. Ya, ini Pak. Siap, tangga siap. Ini Pak. Oke. Kita selalu siap untuk tool-tool yang lain, kayak obeng dan lain-lain sebagainya. Ada Pak, ini lagi di basecamp Pak. Nah, toolnya lengkap Pak. Oke Pak, baik. Sebetulnya safety patrol ini tuh briefing sebelum berangkat progres ya. Tapi ya udah, timnya udah pada berangkat atau masih belum datang Pak ini Pak? Gimana Pak? Tulang Pak? Ya untuk safety patrol kan memang seharusnya kita mendokumentasikan atau Briefing. briefing pagi. Cuman kan ini cuma 1 orang. Timnya yang lain itu pada udah berangkat atau memang belum datang atau seperti apa? Yang satunya kondisinya kemarin kan pas nggarap itu, sekarang lagi izin masuk angin. Oh. Itu Pak. Oke. Ya, Siap. Oke Pak. Oke, Pak. makasih Pak Hamim dari KNP. Kita lanjut ke teman-teman Wiratama ya. Wiratama standby, disiapkan timnya untuk safety briefing. Halo, teman-teman Wiratama. Halo. Wiratama, yuk.
Dari Wiratama, Probolinggo. Pembesaran di daerah Gondang Legi, Malang. Tadi kali uncolon itu. Hah? Ya, gitu. Ini ngeringnya ngono jalan. Apa bubu? Udah, ini dah. Mulai. Ini Wiratama koordinatornya dengan siapa nih Pak? Yang di lapangan Pak? Namanya lu. Gimana? Koordinatornya di lapangan dengan siapa ini Wiratama Pak? Dengan Mas Didi. Mas Didi ini masnya ini atau yang rekam? Mas Didinya masih ke ke sungai, buang air kecil. Nanti yang mimpin safety siapa Mas Didi? Gimana aja Gun? Pemimpin safety saya sendiri ya. Oke, langsung dimulai aja Mas. Ya. Saya dari tim Wiratama Probolinggo akan melakukan penarikan pembesaran di daerah Gondang Legi, Malang. Ikut. Timnya mana Mas? Tahu lagi. Hah? Timnya di mana Mas? Cuma satu Mas. Gimana Mas? Timnya di mana timnya? Timnya ada itu. Syuting jarak jauh. Syuting jarak jauh. Oh, syuting ada beda. Nah, itu kan masih baru mulai Mas. Di briefing dulu Mas. Gimana Mas? Timnya di briefing. Timnya di briefing. Nah, briefingnya itu direkam. Direkam ya. Lemah kur. Di briefing nanti resiko-resiko yang terjadi apa, terus apa namanya, untuk menghindari apa aja yang dilakukan, terus APD-nya harus dihimbau untuk dipakai semua. Siapa? Itu Mas, briefingnya Mas. Apaan Gun? Untuk teman-teman, pekerjaan kita harus waspada dan harus hati-hati. Dan safety harus lengkap seperti helm, sepatu, terutama untuk yang bagian naik. Jangan lupa juga safety sabuknya. Terima kasih. Oke, kira-kira untuk pekerjaan tarikan ini, Mak, resiko-resiko yang akan terjadi apa aja? Resiko-resiko yang akan terjadi itu, Pak, terutama nomor 1 jatuh, nomor 2 kena setrum, ya nomor 3 bagi yang tidak mematuhi peraturan, nggak memakai safety, ya kena paku atau beling gitu, Pak. Nah, untuk menghindari resiko-resiko itu apa yang dilakukan Masnya sebagai koordinator untuk menghindari resiko itu kepada timnya, Mas? Ya, untuk menghindari resiko-resiko tersebut, ya harus mematuhi safety. Harus dipakai semua seperti helm, sabuk, pengaman, dan sepatu, dan lain-lain. Oke, itu wajib ya Mas ya. Masnya Ya. harus mengontrol timnya agar selalu memakai APD. Siapa?
Oke, makasih Mas. Ya, Pak. Ya, Lanjut Pak. ke tim Ya. Simtel. Detail apa ya? Wih, bola lah. Ya Mas, benar Mas. Tolong direkamkan. Oh, direkam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk hari ini pada Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Hari ini kita untuk mempersiapkan progres di pemasangan OLT di Desa Pungging, Mojo. Untuk persiapan yang kita gunakan yaitu membawa tangga, sepatu safety, helm, sarung tangan, kurset, dan alat. Untuk hal yang kita inginkan seperti jatuh, terkures, dan atau setrum. Kita bisa menghindari tersebut. Kita jatuh dengan satu bel, tangga, sarung tangan, dan menggunakan tetap. Kita untuk menghindari tersebut, kita menggunakan jika kita untuk menghindari tertimpa sesuatu, kita bisa menggunakan safety shoes dan helmet. Dan untuk pemasangan instalasi OLT-nya, untuk powernya nanti dikerjakan dari negara sendiri, jadi kita tinggal mensalurkan di arus nanti. Tapi untuk menghindari kejadian tersebut, kita menggunakan masker dan headset. Halo, Mas Putu, sudah Mas? Oke, Mas. Thank you, Mas. Dari Iya, Mas. Simtel ya. Ya, Oke, briefingnya cukup jelas dan rinci. ya. Oke, terima kasih, Mas. Kita lanjut ke GMT ya. Dipersilakan GMT. Ya, Pak. Dari Pak Toto ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim GMT lanjut tracing PTA di Rasa Kediri. Sebelum melakukan pekerjaan, berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Pak, dari GMT, Pak. Oke, Pak. Untuk briefing resiko-resiko yang akan terjadi, terus apa aja yang harus dihindari, terus alat peralatan apa yang harus dipakai, itu tolong dijelaskan juga kepada timnya, Mbak. Untuk peralatan yang disampaikan ke teman-teman, mulai dari tangga, sabuk safety, toolset, splicer, dan penyangga yang lainnya untuk safety line. Kira-kira dari pekerjaan itu resikonya yang terjadi nanti apa aja, Pak? Pekerjaannya apa, Pak? Tarikan ya? Tracing, Pak. Oh, tracing ya. Nah, pekerjaan tracing ini nanti resikonya apa kira-kira yang akan terjadi? Dan apa yang harus dihindari?
untuk pengupas skornya Pak, biasanya kita keselundup atau tersentuh core Pak, dan mengakibatkan kalau tracing mengakibatkan gangguan untuk kabel existingnya Pak. Kalau resiko terhadap keselamatan apa, Pak? Resiko keselamatannya jatuh dari ketinggian Pak. Berarti yang harus dilakukan biar nggak jatuh apa, Pak? Pakai sabuk body harness Pak, dan pengikat talinya, pengikat tangganya Pak. Terus apa lagi, Pak? Kira-kira, Pak? Cuma itu aja sih Pak, mungkin. Oke, sambil dikontrol ya Pak, timnya yang progres dikontrol, APD-nya harus dipakai semua dan Siap. hindari near miss dan unsafe condition. Siap Pak. Oke, makasih dari tim GMT. Lanjut yang terakhir ke teman-teman AKN ya. Baik, Pak. Bentar. Kamera ini kualik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PT AKN mau melaksanakan progres di Kediri, tepatnya di Perumahan Wilis, yaitu memasang ODP. Sebelum kita melakukan progres pada hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberi keselamatan dalam progres. Doa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas, di briefing juga timnya. Ketika progres itu nanti resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi dan apa saja yang harus dihindari. Risiko-risiko yang nanti kami progres, yaitu kita harus waspada dalam menaiki tangga maupun memasang ODP tersebut. Bapak, Ketika masang ODP itu resikonya apa, Mas? itu saat mengupas kabel, Pak. Kornya itu kadang-kadang nancep di tangan atau di tubuh. Itu Pak. Biar nggak kena kor, berarti gimana, Mas? Harus pakai apa? Nah, kita harus membawa peralatan P3K untuk mengatasinya tersebut. Ada P3K-nya, Mas? Ada. Boleh di show, Mas, P3K-nya, Mas? Ya, bentar, Pak. Bentar ya, Pak. Sedang diambilkan. Oke. Balik. Pak, ini Pak peralatan P3K-nya. P3K-nya. Oke. Selain resiko itu apalagi, Mas, yang terkait resiko keselamatan kerja? Nah, itu dari tangga itu Pak yang resiko. Terus mengantisipasinya apa, Mas? Nah, kita harus pakai sepatu safety, helm, sama sabuk, Pak. Nah, udah.
Oke. Oke, Mas. Itu tolong dikontrol juga timnya. Jangan sampai angin-anginan pakai APD-nya ya. APD Iya, harus dipakai terus. baik. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu dari tim AKN. Ya, makasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Ini ada satu timnal ini dengan Pak siapa ya? Atau tim AKN juga ini? Oh, Pak Halim ya. Pak Halim dari AKN. Oke. Oh, cukup Mbak. Jadi dari Jatim tim aktivasinya yang join ada KNB 1, 2 Wiratama, 3 Simtel, 4 GMT, kelima AKN. Jadi ada 5 tim tadi yang join. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Anissa. Ya, baik. Terima kasih Mas Pugu sudah memfasilitasi untuk safety talk pagi ini ya, dan rekan-rekan yang sudah pemaparan. Saya ingin bertanya dulu ya untuk setiap timnya. Mulai dari tim pertama, tadi dari KNB. Halo, monitor. Oh iya Pak, ya Bu, siap. Ya Mas. Mas, untuk pengawas K3-nya dengan siapa Mas? Pengawas K3-nya Mas Vicky. Mas Vicky. Ada Ya, tidak Mas tadi di tempat? Tadi sebenarnya dia itu izin karena kemarin kan nggarap di Wonokoyo kehujanan jadi masuk angin. Lalu untuk pengawas lapangannya untuk hari ini dengan siapa? Pengawas lapangannya Mas Supri. Ada juga di tempat Mas? Ya, tadi lagi progres Ibu. Oh, sudah progres. Terus ini untuk Mas Hamim ini progresnya nanti berapa orang satu timnya? Rencananya 2 orang. Masalahnya untuk perizinan sama masang FAT. Berarti untuk 2 orang ini Ya, satunya nanti sebagai janjian di pengawas Mas? TKP Bu. Oh Bu, gimana? 2 orang ini satunya pengawas? Ya, si Supri sama pelaksana. Kalau pengawas K3-nya Mas Supri sama saya nanti yang ke lapangan, karena yang satunya izin karena masuk Oke. angin. Berarti untuk progres hari Di ini Malang itu kan perwakilan KMP di Malang kan ada 3 orang. Gitu. berarti untuk progres hari ini dengan Mas Supri ya Mas sebagai pengawasnya ya? Iya. Untuk Oke. progresnya perizinan sama masang FAT di perizinan karena tarikan kita di stop sama pihak perumahan. Dan kemarin sudah ngurus surat izin dari pihak Ekon belum ada tembusan, jadi kita harus ngurus surat izin sendiri. Itu di stop karena dokumen kerjanya tidak ada atau bagaimana Mas? Waduh, gini, kemungkinan gitu Bu. Karena kurang 4 tiang di stop sama perumahannya, jadi perizinannya dulu Bu. Tapi sebelum memulai progres pekerjaan sudah ada surat perizinannya belum? Kalau kita sebenarnya itu ada Bu, cuma saya nggak dikasih tahu gitu. Harusnya itu ada, cuma saya nggak dikasih tahu, cuma ini ada penyetopan dan harus dilanjutkan dengan karena apa izinnya itu nggak nyampe tembus sama ini warganya yang punya rumah yang punya perumahan. Oke. Berarti ini di daerah mana Mas untuk progres pekerjaannya? Di Malang, Joyo Grand Regency. Oke. Ada Jadi pekerjaan. itu tambahan Mbak. Jadi Ya, itu kan silakan. untuk penarikan home pass feeder.
untuk perizinan perumahannya itu sebelumnya udah di follow up oleh teman-teman retail. Nah, tapi di tengah-tengah itu di stop. Ini teman-teman KNB mau follow up lagi ke warga setempat, ke perumahan setempat. Ke developernya. Sebelumnya, ya. Oke. Baik, tapi untuk berarti dokumen kerjanya sudah dilengkapi ya sebelum mulai progres. Iya. Sudah. Mungkin karena kendalanya berarti di pihak perumahannya ya. Iya. Betul, Mbak. Oke. Untuk pekerjaannya ada di ketinggian nggak, Mas? Amin. Untuk ketinggian yaitu masang FAT, kira-kira ketinggiannya itu setengahnya tiang dari PLN itu kurang lebih ketinggiannya ya 3 meter atau 4 meter itu. Tiang TR ya Mas ya berarti ya? Apanya gimana Bu? Tiang rendah atau tiang menengah Mas? Yang tiang Kalau yang tiang menengah kan yang dia kira-kira ujungnya ada cabang 3. Yang seperti biasanya ada di perumahan. Ya, ada juga yang tiang rendah. FAT gitu Bu. Ya kurang lebih 3 meter sampai 4 meter gitu Bu. Untuk pemasangannya ketinggiannya segitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Hamim. Saya lanjut dulu ke tim selanjutnya. Untuk tim dari Wiratama Monitor. Terima kasih. Terima kasih. Siap, Bu. Dari Iya. Wiratama, Probolinggo. Iya, Mas. Untuk pengawas K3-nya dengan siapa, Mas? Dengan Mas Didi Junaidi. Mas Didi. Mas Didinya ada atau Mas sendiri? Mas Didinya masih ke toko beli isolasi. Oke. Satu timnya ada berapa orang, Mas, sambil progres? Satu timnya ada 8 orang. 8 orang. Tadi pekerjaannya penarikan ya, Mas ya? Penarikan, pembesaran. Penarikan pembesaran. Berarti ada pekerjaan di ketinggian nggak, Ya. Mas? Gimana, Bu? Ada pekerjaan di ketinggian nggak? Ada pekerjaan di tiang nggak, Mas? Ada. Di tiang TR apa TM, Mas? Di TEM. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Mas siapa ini namanya? Oke, terima kasih, Mas. Saya lanjut dulu untuk ke tim selanjutnya ya. Sama-sama. Oke. Nah. Ya, lanjut untuk ke tim Sintels Monitor. Ya, Mas. Pengawas ketiganya dengan siapa, Mas? Dengan saya Abdul Rahman. Mas Abdul, tadi progres pekerjaannya pemasangan apa ya, Mas? Untuk persiapan pemasangan perangkat OLT, Mbak. Oh, persiapan. Di area mana, Mas? Di area Desa Pungging, Mojokerto. Ada berapa orang, Mas, yang berprogres? Untuk hari ini kita cuma 2 orang, saya sama teman saya. Oke, berarti Mas Abdul sebagai pengawas dan rekan yang sebagai ininya ya, yang bekerjanya. Iya. Oke, ada pekerjaan di ketinggian nggak, Mas? Nanti kemungkinan ada karena untuk pemasangan OLT-nya kan di tiang. Iya. Tapi nanti tiangnya kita juga masih menunggu karena kita pasang tiang lagi. Oh gitu, baik. Berarti tiangnya tiang TR apa TM, Mas? Untuk tiang rendah. Oke. Ini pekerjaannya di jalan raya atau di perumahan, Mas, tadi? Ini untuk pekerjaannya nanti di area balai desa. Balai desa. Jadi bukan dia. Berarti Jadi bukan di jalan raya, bukan. Oke, siap. Terima kasih, Mas Abdul. Ya, Mbak, sama-sama. Ya, selanjutnya monitor untuk tim dari GMT ya. Halo, tim dari GMT, monitor. Halo, ya Pak? Ya, Mas. Mas, pengawas ketiganya dengan siapa, Mas? Dengan Mas Dito. Gitu. Ya. Ini tadi progres pekerjaannya tracing di daerah mana ya, Mas? Di daerah Pare, Bu, Kediri. Satu timnya ada berapa orang, Mas, yang berprogres? Ada 3 orang. 3 orang. Itu sudah termasuk sama tadi pengawas ketiganya ya? Iya, sama pengawas ketiganya. Oke. Lalu ada pekerjaan di ketinggian nggak, Mas?
ada pekerjaan di ketinggian nggak, Mas? Ketinggian kurang, kalau penyambungan drainbox kurang lebihnya 4 sampai 5 meteran, Bu. Oke. Di pinggir jalan raya atau di perumahan? Di pinggir jalan raya. Oke. Oke, Mas. Makasih, Ya. saya lanjut dulu ya. Sama. Ya, lanjut yang terakhir untuk tim dari AKN monitor. Halo monitor tim dari AKN. Halo. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi Mas. Ya. Mas, ya, pengawas ketiganya dengan siapa, Mas? Saya sendiri dengan Mas Halim ini. Oke. Mas Halim tadi progresnya pemasangan ODP ya, Mas? Di daerah mana, Ya. Mas? Daerah Kediri. Di perumahan Wilis. Oh, di perumahan. Oke. Ada berapa orang, Mas, sama progres? Ini ada 4 orang dengan saya nanti. 4 orang. Ada pekerjaan ketinggian ya, Mas, berarti ya? Ada nanti di kemungkinan tiang TR. Cuman pasang ODP aja. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Halim ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah memaparan safety talk pada pagi hari ini. Mungkin sekedar tambahan sedikit dari saya ya. Untuk sebelum progres, ini benar-benar untuk dokumennya ya dilengkapi gitu, mulai dari JSA maupun working permit maupun surat tugas. Karena tadi saja untuk tim 1 ya, walaupun dokumennya sudah ada gitu, sudah jelas-jelas ada dari surat perizinannya, ini pihak perumahan gitu yang tiba-tiba menolak. Nah, oleh karena itu tetap harus dari awal ya dipersiapkan dulu. Jadi jangan sampai nanti kita memang bekerja itu tidak ada surat perizinannya, nanti itu malah tambah, mungkin berefeknya malah tambah lebih parah ya. Jadi kan surat ini kan sebagai bukti legalitas kita ya kalau kita memang ada pekerjaan di daerah tersebut gitu. Lalu selanjutnya untuk rekan-rekan ini untuk selanjutnya safety briefingnya atau safety talk di pagi harinya ini tadi untuk dari tim 2 ya, dari tim Duratama Mas Didik ya, ini nanti safety briefing itu dikumpulin ya Mas untuk semua timnya. Jadi untuk rekan-rekannya ini disuruh berbaris dan nanti ada yang memimpin untuk safety briefingnya. Jadi seperti rekan-rekan lainnya gitu. Jadi apa sih fungsi safety briefing ini? Safety briefing ini fungsinya itu yaitu pertama untuk mempersiapkan segala kebutuhan saat kita bekerja nanti. Dari dokumen kerjanya itu dipastikan bahwa rekan-rekan ini membawa dokumen kerjanya dan sudah dilengkapi. Lalu persiapan APD-nya, jadi nanti rekan-rekan ini mencek lagi untuk APD-nya ini apakah sudah lengkap dan apakah masih layak untuk digunakan. Begitu juga dengan tools atau alat kerjanya. Lalu juga rekan-rekan di safety briefing ini digunakan juga untuk mengecek kesehatan timnya. Jadi nanti untuk pengawas ketiganya atau leadernya atau pengawas lapangannya nanti bertanya kepada rekan-rekan apakah semua rekan kerjanya ini di dalam tim dalam keadaan yang sehat atau ada yang kurang fit gitu. Lalu di safety briefing ini juga kan rekan-rekan ada JSA ya semuanya ya, JSA kan ya. Nah itu nanti dari JSA ini rekan-rekan kan di JSA ini sudah ada mulai dari progres pekerjaannya, lalu apa saja bahaya yang dapat kita jumpai di tempat kerja dan bagaimana pencegahannya. Nah, itu bisa dipaparkan kembali ke rekan-rekan kerjanya supaya apa? Supaya kita mengingatkan lagi gitu, ketika nanti di tempat kerja kita akan menemukan bahaya apa saja dan bagaimana sih kita mencegahnya seperti itu. Lalu untuk yang tadi bekerja di pinggir jalan raya ya, itu jangan lupa untuk bawa ini ya Mas, safety sign-nya ya. Seperti safety cone maupun safety line. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa sedang ada pekerjaan di daerah tersebut. Jadi selain kita yang harus berhati-hati, pengguna jalan maupun masyarakat sekitar ini juga tahu bahwa ada pekerjaan di daerah tersebut dan mereka yang berhati-hati gitu. Lalu karena kita dalam kondisi beribadah puasa, mungkin beda ya saat kita tidak berpuasa gitu, mungkin nanti rekan-rekan cepat merasakan kelelahan. Nah itu nanti ketika memasuki waktu istirahat untuk pengawasnya maupun leadernya ini dipastikan bahwa rekan-rekannya ini semuanya beristirahat dengan maksimal.
Jadi jangan ada karena pekerjaan nanggung gitu ya, terus karena kita puasa nggak makan minum, itu dilanjutkan aja kerjanya karena kejar target atau bagaimana. Nah itu jangan sampai seperti itu, jadi benar-benar dimaksimalkan untuk beristirahat, agar nanti ketika memasuki jam kerja, rekan-rekan sudah dalam kondisi yang prima lagi. Seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya, dan jangan lupa ya, tadi ada beberapa tim yang tidak menggunakan masker ya, karena kita masih dalam pandemi COVID ya Mas ya, si COVID ini belum benar-benar hilang gitu ya, walaupun memang kasusnya sudah menurun, ini kalau kita sedang ngumpul bersama, untuk masker ini tetap dipakai ya Mas, apalagi ketika kita bertemu user atau orang-orang yang bekerja di, misalkan yang rekan-rekan bekerja di perumahan ini, kita hormati dan hargai mereka juga untuk tetap pakai masker. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Rangga maupun Mbak Rika, dipersilahkan. Dari saya cukup Mbak Ica, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya untuk pekerjaannya. Semoga untuk puasanya juga lancar, selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paling itu saja. Selalu semangat teman-teman. Jangan pernah lupa dan lengah untuk selalu saling mengingatkan untuk menggunakan K3. Itu saja Mbak Ica, terima kasih. Mas Puguh juga terima kasih sudah difasilitasi. Salam untuk teman-teman SBU Jawa Timur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rangga atas tambahannya. Mungkin yang sebagai terakhir dan penutup, ini ada tambahan dari Mas Puguh sendiri atau yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan timnya. Dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Anissa, makasih Mas Rangga dan teman-teman mitra semua yang hadir. Oke, dari teman-teman dari safety patrol ini nanti akan kita gilir ya mitranya, karena di Jatim ada banyak. Kalau misalkan kita undang semua nggak selesai 1 hari, jadi kita sampling, kita gilir Mbak. Jadi mungkin teman-teman Wiratama sama dan NAL dan KNB nanti dari safety patrol kali ini bisa belajar nanti lebih bagus lagi ketika briefing. Nanti dicontoh atau dicontoh teman-teman yang lain sudah bagus atau disesuaikan dengan arahan dari Mbak Anissa tadi ya teman-teman ya. Safety briefing ini penting sekali karena di awal memang harus kita tekankan kepada tim, terutama koordinatornya harus selalu mengingatkan, harus melakukan briefing apa-apa saja yang akan dilakukan, apa-apa saja resikonya dan bagaimana kita mengatasinya. Dan juga termasuk dokumentasi CSA, WP juga harus itu menjadi tanggung jawab koordinator masing-masing. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas Pugu atas tambahannya. Oh ya, mungkin tadi rekan-rekan ada yang ini ya, pas saat penarikan itu ada yang tangannya kena apa ya tadi ya, kebeset gitu ya Mas ya. Nah itu memang tidak pakai sarung tangan atau bagaimana ya Mas? Saat penarikan atau pengupasan kabel tadi. Yang waktu jointing core mungkin. Itu mungkin itu memang rekan-rekan tidak memakai sarung tangan karena tidak bisa, atau memang rekan-rekan yang tidak mau menggunakan sarung tangan ya Mas? Kalau jointing core sih biasanya itu teman-teman menggunakan alkohol Mbak, bukan sarung tangannya, karena kan core-nya kan kecil ya. Kalau menggunakan sarung tangan malah enggak antara sambungannya nanti enggak lurus gitu kan. Seharusnya memang pakai sarung tangan yang tipis, cuman bisa juga dilakukan sebelum melakukan pengupasan core, tangannya dilumuri dengan alkohol. Oh gitu. Oke, kalau gitu mungkin yang penarikan kabel ya bisa disiasati dengan menggunakan sarung tangan ya Mas ya, kalau penarikan kabel. Ya. Ya, berarti tetap di bawah ya Mas untuk sarung tangannya, karena kan sarung tangan ini juga merupakan standar APD ya yang harus dipakai. Seperti itu. Dan di safety talk atau safety briefing ini kita tujuannya tetap untuk saling mengingatkan satu sama lain dan
bisa digunakan juga untuk sebagai sarana diskusi maupun sharing gitu dari pengawas ketiganya maupun dari rekan-rekan tim kerjanya untuk mungkin ada bahaya yang ditemukan seperti tadi ya yang tangannya terbeset atau apa dan lain sebagainya gitu. Dan di safety briefing itu setelah kita menemukan bahaya kan kita bisa mencegah gitu untuk agar tidak terulang kembali untuk safe action-nya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya dan teman-teman juga mau progres ya. Hati-hati di jalan, semoga pekerjaan hari ini dilancarkan dan tidak ada kendala dan semoga kita senantiasa dilindungi dan diberi keselamatan serta kesehatan. Cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya. Terima kasih Mas Kuguh dan Terima kasih teman-teman. Mbak. Ya. Terima kasih Semangat teman-teman walaupun koordinator. dalam keadaan berpuasa ya. Terima kasih atas sarannya, Bu. Iya, sama-sama. Saya izin untuk close room-nya ya. Terima kasih. Iya.